Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko Proyek yang saya hormati Bapak Wijojo Kurniadi. Saya Nafisatur Rahmi dengan NIM 411211100076 akan mempresentasikan UAS saya yang berjudul tentang penelitian studi kasus pengaplikasikan manajemen risiko pada proyek konstruksi. Di mana pada pendahuluan penelitian ini, proyek pembangunan Dometic Mall dan Hotel Majalaya yang pada proses pembangunannya terdiri dari 4 lantai mall dan 8 lantai hotel yang dibangun di dekat penempatan Jalan Anyar nomor 1 Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Adapun kemacetan lalu lintas di sekitar proyek dan juga kecelakaan lalu lintas karena keluar masuk kendaraan proyek, dan juga adanya demo masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan kebisingan yang ditimbulkan oleh alat-alat berat proyek yang bisa mengganggu proses pelaksanaan proyek. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, apa jenis-jenis resiko yang terjadi selama pengerjaan proyek Dometic Mall? Yang kedua, analisis resiko yang paling dominan dalam proyek Dometic Mall dan Hotel. Yang ketiga, bagaimana pengendalian risiko proyek pada proyek Dometic Mall dan Hotel Majalaya. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama mengidentifikasi risiko dalam pengerjaan proyek Dometic Mall, yang kedua menganalisa risiko yang paling dominan terjadi pada proyek Dometic Mall, yang ketiga mengetahui pengendalian risiko proyek pada proyek Dometic Mall dan Hotel Majalaya. Adapun identifikasi risiko yang dilakukan dengan cara studi literatur dan menyebarkan kuesioner identifikasi terhadap responden yang telah dipilih. Dengan cara pertama, penyebaran kuesioner frekuensi dan dampak. Yang kedua, penilaian risiko yang paling dominan berdasarkan terjadinya risiko. Yang ketiga, pengendalian risiko dominan dilakukan berdasarkan diagram risk map, probability, dan impact. Skala yang digunakan dalam mengukur risiko ini yaitu menggunakan skala Likert. Untuk mengetahui bagaimana cara pengendalian risiko proyek untuk suatu risiko yang paling dominan bisa dilakukan dengan memberikan penanganan sesuai tingkat risiko. Masuk ke dalam pembahasan yaitu bagaimana pengumpulan data dari penelitian ini, yaitu menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner di proyek yang ditinjau sebanyak 5 responden, yaitu manajer proyek, site engineering, site manager, kepala bidang K3, pelaksanaan lapangan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi literatur, penelitian terdahulu, serta buku-buku yang berkaitan dengan manajemen risiko proyek. Masuk ke dalam identifikasi risiko. Tahap awal dalam melakukan identifikasi risiko adalah dengan menyebarkan kuesioner yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang terjadi di proyek sesuai tabel 31 dan pada kolom relevan dan tidak relevan dengan cara memberikan tanda checklist. Analisa risiko, para responden menjawab pada kolom frekuensi dengan cara melingkari jawaban berupa angka yang sudah disediakan. Adapun nilai skala Likert pada frekuensi terjadinya risiko yaitu sangat jarang, jarang, cukup, sering, dan sering, sangat sering. Nilai skala Likert pada dampak terjadinya risiko yaitu sangat kecil, kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Setelah nilai skala, frekuensi dan probability dan dampak risiko yang terjadi didapatkan dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden pada proyek Dometic Mall dan Hotel Majalaya, sebagaimana dilihat dari tabel berikut ini. Nah, ini adalah tabel probability dan impact. Dilihat ada variabel, frekuensi risiko, serta dampak atau impact-nya. Yang kedua yaitu tabel risiko material dan alat. Ketiga, tabel risiko tenaga kerja seperti kecelakaan kerja, perselisihan kerja, dan pemogokan tenaga kerja. Yang keempat yaitu tabel risiko kontraktual. Yang kelima yaitu tabel risiko pelaksanaan, seperti adanya kemacetan jalan sekitar proyek, kesalahan pada survei. Yang keenam, risiko desain dan teknologi, yaitu seperti kesalahan desain, adanya perubahan desain, serta metode pelaksanaan yang salah. Yang ketujuh, tabel risiko manajemen, seperti kesalahan estimasi biaya, kesalahan estimasi waktu. Nah, proyek pembangunan Dometic Mall dan Hotel Majalaya berdasarkan hasil analisa dari frekuensi terjadinya risiko. Variabel risiko yang paling dominan terjadi dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Lanjut ke pengendalian risiko. Pengendalian risiko hanya dilakukan terhadap risiko-risiko yang memiliki nilai probability dan impact terbesar sesuai tabel 32 dan bisa disebut sebagai risiko yang dominan terjadi pada proyek Dometic Mall dan Hotel Majalaya. Berikut adalah tabel variabel risiko, bagaimana penyebab terjadinya, dan bagaimana respon pengendalian risiko. Contoh, pemogokan tenaga kerja, penyebab terjadinya yaitu ketidakjelasan masalah pembayaran upah pekerja. Nah, respon pengendalian risikonya yaitu melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan antara kontraktor dan pekerja. Baik, adapun kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, dari hasil studi literatur terdapat 76 risiko yang biasa terjadi pada proyek pembangunan konstruksi gedung. Setelah melakukan penyebaran kuesioner, didapatlah hasil berupa 54 variabel. Yang kedua, dari hasil penyebaran kuesioner tahap analisa didapatkan hasil berupa 4 variabel risiko yang dominan terjadi pada proyek Dometic Mall dan Hotel Majalaya, seperti pemogokan tenaga kerja, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, perubahan desain, kesalahan estimasi waktu. Yang ketiga, dalam penelitian ini hanya melakukan pengendalian terhadap risiko yang paling dominan terjadi berdasarkan analisa probability dan impact, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengendalian terhadap risiko akibat pemogokan tenaga kerja, yaitu dengan cara melakukan mediasi. Pengendalian risiko akibat perubahan jadwal pelaksanaan, yaitu dengan cara melakukan penjadwalan ulang. Pengendalian terhadap perubahan desain dilakukan dengan cara pengajuan klaim perpanjangan waktu, serta pengendalian kesalahan estimasi waktu dilakukan dengan cara pembuatan jadwal dengan perencanaan jalur kritis atau critical path method. Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu pertama, dalam melakukan perancangan sebuah proyek konstruksi, seharusnya pihak kontraktor melakukan perencanaan manajemen risiko untuk mengetahui tahapan-tahapan dalam menangani risiko. Yang kedua, melakukan pengendalian yang terencana dan tepat terhadap risiko yang terjadi. Yang ketiga, dari hasil penelitian ini bisa dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dengan menganalisis dampak risiko yang terjadi terhadap biaya, waktu, dan mutu pekerjaan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.